Selamat pagi, Shalom buat jemaat GKI Filipi Cengkareng. Saat ini kita bersyukur, sekalipun kita jauh, tapi kita masih boleh bersama-sama untuk beribadah. Mari kita bersama-sama dengan umat Tuhan seluruh bumi untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Baik, pada pagi hari ini saya undang jemaat terkasih boleh bersatu teduh. Kita mau mengucap syukur buat setiap anugerah yang Tuhan boleh berikan dari malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kemana kami akan mencari Tuhan? Gak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Dulu, sekarang, hingga selamanya Tuhan. Kau tetap sama. Love
besar kasih karunia-Mu buat setiap kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh berkumpul Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami masih boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam kondisi seperti ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Bapa, saat ini Tuhan kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Melalui setiap pujian kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan, dan kiranya itu boleh membuat hati-Mu bersuka Tuhan. Terpujilah yang kudus Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita akan masih mau bersukacita seperti sukacita di surga. Kiranya di dunia ini pun boleh sama seperti sukacita di surga. Mari kita katakan sukacita surga. Doa syafaat, mari kita bersama bersatu berdoa untuk doa syafaat untuk bangsa Indonesia dan untuk setiap jemaat-jemaat yang di luar. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami ingin berdoa Tuhan buat setiap pokok-pokok doa kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kami masih boleh beribadah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami masih boleh menyembah Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa Tuhan sedang bekerja. Kami percaya Tuhan ada rencana Tuhan di balik ini semua Tuhan. Kami berdoa kiranya setiap pemimpin Tuhan, Bapak Presiden kami Joko Widodo Tuhan, Tuhan berikan hikmat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Bapak Presiden kami Tuhan boleh tetap Tuhan bersemangat Tuhan untuk boleh membawa kami Tuhan untuk boleh keluar dari ini semua Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat kami Tuhan yang ada di luar kota Tuhan, yang sedang dinas Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap lindungi Tuhan setiap orang yang saat ini Tuhan masih bekerja di luar Tuhan, yang boleh memberkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat sahabat kami terkasih Tuhan,
Bapak Jeffrey Tuhan yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan kesembuhan Tuhan nyata. Kami percaya Tuhan adalah Allah yang sama dari dulu hingga sekarang. Berikan kekuatan buat keluarga Pak Jeffrey Tuhan. Senantiasa Tuhan yang boleh sembuhkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap orang yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu sedang bekerja Tuhan. Melalui dokter, melalui perawat Tuhan, melalui obat yang diminum Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan seluruh dunia ini dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan ini boleh berlalu daripada kami Tuhan. Kuasa-Mu boleh bekerja Tuhan. Kiranya mengajarkan kami boleh semakin takut akan Tuhan. Tuhan kami mau serahkan setiap gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia Tuhan. Tuhan yang tetap pelihara setiap kami Tuhan. Bila kiranya Tuhan sekalipun Tuhan kami tidak bergabung bersama Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan di dalam setiap rumah-rumah ibadah Tuhan. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami akan mengakhirinya Tuhan dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan bersama dengan kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Gembala, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan, masuk dalam altar-Mu Tuhan. Bila hati
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang ajaib, karya-Mu begitu besar dalam kehidupan kami, dan saatnya kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Hamba memakai dengan kuat kuasa-Mu Bapa, sehingga dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini oleh pertolongan-Mu. Biar setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu kebenaran Allah yang boleh menguatkan kami, dan seluruh jemaat dan pendengar juga Tuhan buka mata rohani kami. Kami tidak izinkan iblis untuk mengambil kebahagiaan firman Tuhan itu dari kehidupan kami. Dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kami, kuasa iblis kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Bapa, kami siap untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membaca dari Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Doa kepercayaan. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atas aku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu, dan aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini, yang menjadi perenungan kita adalah ketakutan. Berbicara tentang ketakutan bukanlah hal yang asing bagi kita. Kita pasti pernah mengalaminya. Dan ada hal-hal yang membuat kita itu menjadi takut. Ketakutan adalah hal yang wajar. Salah satu emosi dasar manusia. Selain itu kita berbahagia, kita juga bersedih, dan juga pernah marah. Dan juga ketakutan itu ada dalam kehidupan kita. Namun ketakutan akan menjadi masalah jikalau itu berlarut-larut dan juga menguasai seluruh hidup kita. Itu yang harus kita jaga, supaya ketakutan itu tidak menguasai kehidupan kita. Bila itu terjadi, maka hal itu akan mengurangi sukacita kita, dan juga kita akan terus bersedih dan tidak ada semangat untuk menjalani hidup ke depan ini. Oleh karena itu, saudara dikasihi oleh Tuhan, ketakutan ini memang wajar, tapi jangan ketakutan itu yang menguasai hidup kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan, sebuah survei mengatakan bahwa 40% manusia takut kepada kecemasan yang tidak pernah terjadi. Artinya mereka takut kepada sesuatu yang mungkin dan juga belum tentu terjadi dalam kehidupan kita. Dikatakan ada sekitar 40% orang yang mengalami hal demikian. Dan 30% manusia takut akan pengalaman masa lalu, sehingga membuat dia menjadi trauma akan pengalaman-pengalaman lalu, mungkin yang menyedihkan, yang menakutkan dalam kehidupannya. Dan 20% orang takut akan perkara-perkara yang remeh. Jangan sampai yang 20% ini merampas kebahagiaan kita karena kita hidup dalam ketakutan. Dan 10% manusia takut akan sakit yang berbahaya dan yang menular.
Artinya saudara dikasih oleh Tuhan tidak begitu banyak, hanya 10% orang yang takut akan penyakit yang berbahaya menular. Makanya dalam kerjasama memberantas penyebaran COVID-19 ini tidak semua orang patuh akan hal ini. Kenapa? Ya memang pada dasarnya tidak takut, dan 8% manusia itu adalah bebas dari rasa ketakutan. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang takut kepada sesuatu hal yang seharusnya dan mungkin juga tidak akan terjadi dalam kehidupannya. Jangan sampai ketakutan-ketakutan seperti ini menguasai hidup kita di dalam kita mengiringi akan Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dalam Mazmur 13 ini berisi doa-doa Raja Daud di hadapan Allah. Karena sepertinya Daud mengalami satu ketakutan yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan jika kita menelusuri kira-kira apa yang membuat Daud ini takut. Kalau kita perhatikan, Daud bukan takut karena binatang buas. Karena sejak usia dia remaja, Daud sudah dipercayakan oleh keluarganya untuk mengembalakan domba. Dia sudah tahu bagaimana dia menghadapi binatang-binatang buas yang akan menerkam domba gembalaannya tersebut. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan, bukan masalah binatang buas yang membuat Daud ini menjadi takut. Dan juga Daud takut bukan karena musuh-musuhnya. Kalau kita perhatikan perjalanan Raja Daud untuk berperang, dia tidak mengalami suatu ketakutan dalam kehidupannya. Sampai dia memberi dirinya untuk bertempur melawan Goliat, karena dia memang pemberani. Artinya kalau kita melihat dalam kehidupan Daud, dia bukan takut oleh karena binatang buas, dan juga bukan karena takut terhadap musuh-musuh yang menyerang dia. Lalu saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang kita temukan dalam bagian firman Tuhan ini yang membuat Daud itu mengalami ketakutan dalam hidupnya? Kalau kita perhatikan, yang pertama itu adalah Daud takut ditinggalkan oleh Allah. Ternyata ketakutan yang diungkapkan dalam Mazmur 13 ini adalah ketakutan ditinggalkan oleh Tuhan. Ini adalah suatu ancaman yang besar bagi kehidupan Daud, takut ditinggalkan oleh Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, dia katakan bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Artinya kalau kita di pihak Tuhan, tidak ada sesuatu kekuatan pun yang bisa merebut kebahagiaan itu dari kehidupan kita, sehingga kita mengalami yang namanya sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, dalam bagian firman Tuhan ini yang merupakan ancaman ketakutan bagi Raja Daud adalah bahwa dia takut ditinggalkan oleh Tuhan. Dalam ayat yang kedua dia berkata demikian, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus, dan berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Ini adalah ketakutannya. Dia takut Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap dia. Karena Daud sangat sadar, Daud sangat yakin bahwa kekuatan yang ada dalam hidupnya itu adalah bersumber daripada Tuhan. Sehingga dia takut apabila Tuhan memalingkan muka dari wajahnya. Kalau kita melihat perjuangan Tuhan Yesus di kayu salib, juga mengalami pergumulan yang sama. Dia mengatakan bahwa, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, Daud juga mengalami hal yang demikian.
Sehingga dia mengatakan, janganlah engkau menyembunyikan wajahmu terhadap aku. Kita bisa membayangkannya seperti seorang anak yang sedang begitu dekat terhadap orang tuanya. Jikalau anak itu jauh daripada orang tuanya, maka dia akan terus merengek, menangis, supaya dia harus dipertemukan dengan orang tuanya. Mungkin yang walaupun anak kita, anak yang sedang menangis itu, lalu dikasih benda yang berharga supaya dia diam dan tidak mencari orang tuanya, dan hal itu tidak akan mengurangi semangatnya dan ketakutannya, keinginannya untuk bertemu dengan orang tuanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat dia bertemu dengan orang tuanya, tentu ada sukacita, kegembiraan, ada tawa di sana, ada semangat untuk menjalani hidup ini. Ini yang ditakuti oleh Daud dalam kehidupannya adalah supaya dia tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan perjalanan hidup kita di dalam kita mengiringi akan Tuhan? Apakah kita menjalani hidup kita seperti tanpa Tuhan? Kita tidak menikmati satu sukacita. Yang ada dalam kehidupan kita adalah ketakutan. Kenapa tidak ada masa depan? Oleh karena itu, saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Daud juga menjadi kerinduan kita, supaya Tuhan tidak meninggalkan kita, dan bersama dengan Tuhan ada masa depan yang penuh dengan harapan. Dan juga apa yang menjadi ketakutan Daud dalam kehidupannya. Dalam ayat yang ketiga dia berkata bahwa, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atas aku? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, Daud akan mengalami 3 hal. Ada kekhawatiran, dia merasa bersedih, dan musuhnya meninggikan diri atas Daud. Ini yang Daud takuti dalam kehidupannya. Artinya, saudara dikasih oleh Tuhan, jikalau tidak ada Tuhan, jikalau tidak bersama dengan Tuhan, maka kekhawatiran akan dialami olehnya. Dan juga dikatakan bersedih, musuhnya meninggikan diri atas kehidupannya. Memang benar, saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang ditakuti oleh Daud ditinggalkan oleh Allah yang berdaulat dan maha kuasa. Seperti yang saya sudah gambarkan tentang seorang anak, mendambakan figur seorang tua. Tentu tanpa orang tua, kecemasan, kekhawatiran itu akan melanda hidupnya. Tetapi apabila dia sudah bersama dengan orang tuanya, ada secercah harapan, ada satu titik kebahagiaan karena ada orang tuanya. Artinya dalam kehidupan kita juga demikian, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jikalau kita di luar Tuhan, tentu ada kekhawatiran, ada rasa kesedihan, dan musuh kita juga meninggikan diri atas kita. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa dan juga senjata iblis yang sangat ampuh untuk menjerumuskan kita, yaitu tentang hal ketakutan. Mengapa jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saat kita dialami oleh satu rasa ketakutan, maka kita akan kehilangan akal sehat kita. Maka konsentrasi kita akan buyar, dan keberanian kita pun akan luntur. Bahkan semuanya akan menjadi hilang, bagaikan tidak ada harapan untuk menjalani hidup ini. Mengapa saudara dikasih oleh Tuhan? Karena kita sudah hidup dalam ketakutan, dan sepertinya tidak ada harapan lagi. Ini yang ditakuti oleh Daud di dalam kehidupannya, sehingga konsentrasinya sudah buyar, semangatnya dan keberaniannya tidak ada lagi. Tapi saat dia diperhadapkan dengan musuh yang begitu luar biasa, Goliat, orang Filistin yang gagah perkasa itu, apa yang Daud katakan? Bersama dengan Tuhan, dia dapat mengalahkan Goliat.
Bukankah kita juga demikian, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Melihat kondisi yang ada dalam kehidupan kita, persoalan masalah yang dalam kehidupan kita, mungkin sakit penyakit yang ada dalam kehidupan kita, membuat konsentrasi kita buyar, membuat harapan kita sudah pupus, dan juga pekerjaan kita sudah tidak menghasilkan. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga dalam Matius mengatakan, mengapa engkau khawatir tentang apa yang harus kamu makan, apa yang harus kamu minum, apa yang harus kamu pakai? Bukan itu dicari oleh orang-orang yang di luar Tuhan. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, ini yang ditakuti oleh Daud. Yang terakhir, pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima, yang berkata demikian, pandanglah kiranya jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Puji nama Tuhan. Saat Daud mengalami satu persoalan masalah dalam kehidupannya, secara khusus takut ditinggalkan oleh Tuhan, apa yang Daud lakukan dalam kehidupannya? Cara Daud mengatasi ketakutan itu dalam kehidupannya, dia mengatakan, datang berdoa dan memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, isi doa Daud adalah meminta kepada Tuhan agar jangan panah kekhawatiran itu mengena pada dirinya, sehingga dia hilang konsentrasi, semangat untuk menjalani hidupnya berkurang. Tetapi apa yang Daud lakukan? Dia berdoa dan memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Kekuatan manusia terbatas, kemampuan kita terbatas. Tetapi jikalau kita meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Dan juga dikatakan supaya jangan sampai wajahku muram, sehingga tidak bisa bersaksi tentang Tuhan. Dan juga supaya jangan aku tertidur dan mati. Maksudnya saudara dikasih oleh Tuhan, jangan karena kekhawatiran menguasai dirinya sehingga hubungannya dengan Allah terputus. Jangan karena kekhawatiran menguasai dirinya, maka musuh-musuhnya bersorak-sorak melihat keadaan Daud yang tidak punya harapan lagi. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, yang harus kita kerjakan untuk mengatasi kekhawatiran kita, ketakutan kita adalah berdoa dan meminta kepada Tuhan. Maka Tuhan mengatakan memberikan kelegaan, memberikan jawaban itu kepada kita. Dan apa yang Daud lakukan juga dia katakan, Daud berdoa dan disertai dengan iman. Ayat yang ke-6 mengatakan demikian, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Luar biasa. Kepada kasih setia Tuhan Daud percaya. Daud percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Daud percaya akan hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Karena Daud yakin apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya, rancangan damai sejahtera yang memberikan suatu pengharapan bagi Daud, sehingga masa depan Daud itu sangat luar biasa. Oleh karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apa yang membuat Daud takut dalam hidupnya? Daud bukan takut terhadap musuhnya yang begitu hebat. Daud bukan takut kepada binatang-binatang buas. Tapi yang Daud takuti adalah jangan sampai Tuhan memalingkan wajahnya daripada dia. Jangan sampai Tuhan tidak memperhatikan dia lagi. Karena dia sadar di luar Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di dalam Tuhan ada pengharapan, ada sukacita, ada semangat untuk mengalahkan ketakutan. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan,
kita harus tahu dalam kehidupan kita. Jangan sampai ketakutan itu menguasai hidup kita, karena akan menimbulkan berbagai banyak persoalan dalam kehidupan kita. Konsentrasi kita hilang, semangat kita tidak ada lagi. Oleh karena itu, marilah kita terus belajar seperti tahu. Jangan sampai hubungan kita putus kepada Allah dan Allah memalingkan wajahnya daripada kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, dari ayat ini kita dapat bisa melihat doa yang disertai dengan keyakinan. Daud percaya akan kasih setia Tuhan. Daud percaya keselamatan Allah itu nyata, dan Daud selalu memuji Tuhan dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita masih berperang melawan COVID-19 yang ada di depan mata kita, dan kita tidak tahu kapan hal itu berakhir. Tapi satu hal yang menjadi, mungkin kita mengalami ketakutan, mungkin kita mengalami kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang Daud lakukan dalam kehidupannya saat dia menghadapi ketakutan tersebut, datang kepada Tuhan memohon kekuatan daripada Tuhan. Hanya Tuhan adalah kekuatan kita. Kekuatan kita terbatas, tapi kita butuh kekuatan yang daripada Allah itu akan memberikan kita kemampuan untuk melewatinya. Dan di dalam doa kita harus yakin penuh bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Kapanpun, apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, semuanya itu adalah dalam rencana Tuhan. Oleh karena itu, saudara dikasih oleh Tuhan, bersama dengan Tuhan kita dapat melangkah pasti oleh karena Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang ajaib. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kami, meneguhkan kami di dalam kami mengiringi akan Tuhan. Kami sadar kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Ketakutan sering menguasai kehidupan kami. Tapi kami bersyukur melalui pengalaman Raja Daud ini mengingatkan kami. Saat kami mengalami persoalan masalah kami datang berdoa memohon kepada Tuhan. Dan kami sangat yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, ada jawaban terhadap semua kekhawatiran kami. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada yang memimpin acara. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa ditransfer melalui rekening yang tertera di layar. Dan sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan kalau kami sudah selesai dengan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami ingin memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati persembahan ini, dan persembahan ini Tuhan boleh berguna buat gereja ini untuk memperluas kerajaan di bumi Tuhan. Tuhan boleh memberikan hikmat, kebijaksanaan buat setiap orang yang mengolahnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami memberikan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan dari Kemenangan Iman 221, tak dapat aku duga. Ada
Baik, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan doksologi Puji Allah Bapa Putra. Kita bersyukur Tuhan sudah menyertai ibadah kita pada hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan mata rohanimu kepada Dia dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.